Rindu nggak dengan Nabi Muhammad? Rindu. Kalau memang kalian cinta, pasti menyebut-nyebut Nabi Muhammad. Karena Nabi mengatakan, man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi. Barang siapa yang mencintai sesuatu, dia selalu menyebut-nyebutnya. Sama dengan agaknya, kalau istri selamat, alhamdulillah, santriwan dan santriwati Mamul Hidayah selamat dari pergaulan bebas, selamat dari pengaruh-pengaruh TV, selamat dari media sosial. Berapa banyak orang-orang di luar sana ketika malam minggu, kamu nggak keluar? Enggak. Masa anak muda masih SMP, SMA nggak keluar malam minggu? Anak muda SMP, SMA harus keluar lah. Harus pacaran, malam minggu harus kena goyahin. Anak di sini selamat. Kalau anak muda tak keluar, nggak selebel kan? Nah, ketawa semua. Tahu dari mana kalian selebel? Kan di pondok tahu dari yang aku. Berarti kalian tahu sama JJ sama Bongi. Ini bahaya. Di sini yang santri yang boarding di sini pegang HP boleh tidak? Boleh. Tahu dari mana JJ sama Bongi? Jadi orang-orang di luar sana merasa tidak gaul, merasa tidak menjadi anak muda yang selebel kalau nggak keluar, tapi sini selamat. Itulah kenapa ajak semua adik-adik kalian yang masih SD sekarang untuk mondok di Mamul Hidayah, sekolah di SMP Mamul Hidayah, karena akan menjadi santri yang soleh, santri menjadi pemimpin masa depan. Takbir. Salah satu bentuk cinta orang yang cinta kepada sesuatu, dia selalu menyebutnya. Bagaimana agaknya di luar sana? Orang kalau sudah senang dengan drakor, apa drakor? Drama Korea, ditempel di rumahnya, ditempel bahkan di kamar mandinya. Song Joong Ki, kalian selamat, yang tempel kalian Ustaz Agus Delani, alhamdulillah. Yang ditempel Ustaz Rosli Mamul Hidayah tak masalah. Kalau Ustaz Agus jangan ditempel, kita punya bini. Kalau ini kan masih jomblo Ustaz. Kita doakan, kita doakan mudah-mudahan dapat jodoh, amin. Yang jodohnya jodoh soleha. Ustaz mau jodoh satu dua. Ditempel di kamar. Artis-artis Korea bahkan di HP-nya, wallpaper-nya, foto di balik HP-nya. Ditengok, mana foto bapak mama? Aku nggak ngefans sama bapak mama. Ini anak durhaka ini. Tapi tidak terjadi kepada santriwan dan santriwati Mamul Hidayah. Dan salah satu untuk cinta kepada Nabi, nyebut Nabi. Tapi nyebut Nabi bukan Nabi keluar dari sini. Nabi ini. Kenapa? Aku cinta sama Nabi, makanya aku sebut Nabi. Bukan. Orang cinta kepada Nabi berselawat. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Tapi jangan salah kaprah. Pulang dari sini baca sholawat, dipanggil sama Ustaz Tersi. Udah belajar belum? Sholatullah, salah. Masuk sholatullah, salah itu. Baca sholawat, tapi jangan sampai menolak perintah sampai masuk kamar. Udah makan belum? Sholatullah.
Akhirnya dibalas setelah sama Ustaz Rosi. Kalian Pak, tugasnya kemarin nomor berapa? Sholatullah. Jangan salah, solawat. Tapi bagiannya kalian belajar. Jangan aslinya solawat terus. Paham? Solawat, kenapa kita mesti selawat? Itu adalah bentuk cinta. Kalau kita ingin belajar Rasulullah, hadirkan dulu cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa mesti solawat? Dari dulu nenek moyang kita ada orang sakit dulu. Dulu sebelum adanya Milanta, adanya Presmat, adanya Promak, penyakit-penyakit orang kalau sudah sakit asam lambung, dia diambillah kunyit yang paling tua, emaknya kunyit, induk kunyit, diparut. Habis diparut ditaruh di dalam gelas, diperas pakai kain putih, diminum, dibacakan sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sembuh. Jadi sholawat tidak hanya ketika maulid Nabi, sholawat seumur hidup. Bahkan mohon maaf, dulu saya pernah ada orang cintanya ditolak pakai sholawat, orang pakai pelet, pakai sholawat. Datang si abang itu, adik, mau nggak? Kan sudah lulus adik dari MA Muhammadiyah. Iya bang, mau nggak jadi istri abang? Cuy, muka kayak kucing murah, mau? Cijai, aku cijai bang sama kalian kamu bang. Aku gelai bang. Tahu cijai itu? Tahu dari mana? Planet, bahasa planet. Itu bahasa planetnya planet LGBT, tak boleh kalian gitu. Ustaz aja yang tahu. Akhirnya apa yang terjadi? Karena ditolak sama si gadis itu, dia datang ke dukunnya namanya Gus Samsudin. Tahu? Anaknya dia bekerja. Gus, saya sudah mau minang anak gadis Gus, tapi ditolak Gus. Terus saya mau minta bacaan Gus. Lalu sama Gusnya diterima. Silakan sini, aku bacakan. Dibaca sama Gus Samsudin tuh. Kakang Tingolosobing tulus songkang gigi gitu kunci Allah kunci Muhammad. Gak manjur karena dukun siri. Kalian pernah nengok YouTube-nya si Gus Samsudin? Bagaimana adanya ketika dia mengeluarkan ilmu? Padahal ilmu kurang-kurang kan, santrinya kurang-kurang tergentang. Allahumma sholli ala Muhammad. Orang dukun aja pakai selawat, sementara santri jarang selawatnya di dalam sholat. Maka jangan sampai lupakan Solawat terserah. Mau dibaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, mau pakai lagu boleh, mau tak pakai lagu boleh, tak pakai suara boleh. Gimana Pak Ustaz kalau baca selawat tak pakai suara? Tak masalah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Lagunya sama, saya nggak bisa pakai lagu yang kedua lagi. Jangan sampai kalian di pikirannya setiap harinya mulutnya dirubah lagunya bukan sholawat. Kalian hanya tahu dengan lagu-lagu yang viral sekarang. Apa itu? Begitu syurik. Lupakan sehat. Ada nama Rehan sini. Mana Rehan? Karena Rehan baik. Saya pun heran kemarin. Diundang pula ke Trans 7. Si Intan ya kan, akhirnya banyak request Intan, janganlah Rehan terus, nama bukan Ilham, ya udah begitu sulit, lupakan Ilham. Tapi saya yakin santriwan Imamul Hidayah selamat dari lagu-lagu yang menjauhkan kita dari Rasulullah, menjauhkan kita dari Allah. Yang lebih parah lagi, kalian bukan anak-anak, orang tua, siko bagi duo. Tidak naik duo, tetap sama-sama. Kalian tahu siko bagi duo, Pak? Makanya dulu kalau ada orang hamil, ibu-ibu hamil, ketika dia khawatir bayinya takut sungsang, dia khawatir bayinya takut lahir dengan sesar, dia baca sholawat Allahumma sholli ala Muhammad. Ini beda kalau zaman sekarang. Kalau zaman dahulu aman sholawat.
Sudahlah bayinya itu sudah membesar, dia sakit-sakitan, yang diingat bukan sholawat, yang diingat overdosis, rumah sakit. Bayi kejang lah di dalam. Kejang menggigil bayi. Kok nendangnya beda? Bukan nendang dia, penalti dia. La ilaha illallah. Bahaya kalau seperti ini. Maka dengan momentum peringatan Maulid Nabi, santriwan-santriwan itu kan tak tahu baca selawat, tapi harus selalu diingat. Maka bersyukur punya ustadz dan ustadzah di sini mengingatkan kepada kalian. Jangan pernah merasa dan ikut kepada orang lain yang tak mau maulid. Di luar sana adik-adikku semuanya, berapa banyak orang di sana itu tak mau maulid, katanya haram. Maulid itu tak ada. Padahal Nabi Muhammad selalu merayakan kelahirannya. Kok bisa ada dalilnya? Ada. Ketika Rasulullah berpuasa di hari Senin, ya Rasulullah, kenapa engkau puasa setiap hari Senin? Ini salah satu teladan. Jangan pernah untuk tidak puasa Senin selama hidupnya. Kalau masih sanggup, ingat Senin puasa, ikut Rasulullah. Karena berpuasa tidak hanya menundukkan mata, tapi menghabiskan sifat-sifat buruk kita. Sebagaimana disampaikan oleh Ustadz Khairul Alim tadi, apa? Jangan sampai mulut kalian keluar kata-kata bodoh, keluar kata-kata hewan semuanya. Dengan cara apa? Puasa Senin. Ditanya oleh sahabatnya Rasulullah, kenapa engkau puasa hari Senin? Maka Rasulullah menjawab, "Daka yaumun wulidtu wa yaumun bu'ithtu wa alayya unzila." Hari Senin itu aku puasa karena aku dilahirkan. Berarti Nabi Muhammad merayakan kelahirannya dengan puasa. Kalian merayakan kelahiran Nabi terserah. Mau puasa boleh, mau bersedekah boleh, mau selawatan boleh. Berhenti untuk tidak ngomong yang tidak baik. Insya Allah kalian berkah. Rasulullah kalau ditanya merayakan, iya merayakan. Cuma kan sekarang sudah gaul. Orang merayakan ulang tahun itu pakai bahasa Inggris, happy birthday, tidak masalah. Ada orang yang masih haram pakai itu, tidak masalah. Loh, orang tak bisa pakai bahasa Indonesia, tak bisa juga pakai bahasa Arab. Kalau mau pakai bahasa Arab, barakallahu fi umri. Yang salah itu yang meniru, tiup-tiup lilin, tepuk-tepuk tangan di pesta itu, habis itu joget-joget. Jogetnya bukan joget biasa, joget kucing muntah. Tahu semua kalian, santri mau tahu. Ada yang bisa berangkat joget kucing muntah. Gak ada Ustaz yang ada kucing kurang. Takbir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asli dhairin bin dhairin wa rijala min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad Mustafa sayyidi mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina wa asri dhalimin wa arjala min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi. Para ustaz kalian, saya senang nengok santri-santri mukanya bercerah berseri-seri karena penuh dengan ilmu. Selalu setiap hari kalian dilindungi oleh malaikat. Dan alhamdulillah orang yang sudah masuk ke Mamul Hidayah ini bebas. Dia selamat dari pergaulan bebas, selamat dari narkoboy, selamat dari sabu-sabu, selamat dari lem kambing, selamat dari pil anjing gila, selamat dari sakau. Berapa banyak di luar sana sudahlah dia sakau, sudahlah ngelem pacaran lagi. Nauzubillah min dzalik. Kalian selamat, say no pacaran. Ada yang pacaran di sini? Kalau ada yang pacaran, putusin berani. Yang bucin mudah-mudahan cepat mati.
Mulai hari ini pulang nanti di blok nomornya, blok. Sambil kita doakan yang masih pacaran mudah-mudahan oleh Allah tidak diberkahi, amin. Yang pacaran deg-degan dia mati anak yang pulang nanti. Siap Pak Ustaz? Siap tak pacaran? Siap tidak boncengan nanti kalau pulang? Siap nanti malam abang ayang beb sudah makan belum? Tapi saya ini sini tak ada yang pacaran. Gak ada pacaran saja. Ada. Alhamdulillah. Coba kalau di luar sana berapa banyak orang yang boncengan begini. Setelah ditanya, kenapa kamu pacaran? Saya tanya, Pak Ustaz, kami ini pacaran syar'i. Lah kok bisa pacaran syar'i? Kami panggilannya Abi Umi, Pak Ustaz. Pacaran panggilan Abi Umi, kalau Abi Umi masih mending, panggilannya Ayah Bunda. Macam udah punya dede. Kalian selamat, alhamdulillah. Mudah-mudahan semua selamat sampai jangan sampai kalian khawatir. Yang sudah MA mana yang MA? Yang kelas 3 mana yang kelas 3? Yang kelas 3 kan? Habis sekolah mau nikah atau gimana? Enggak. Jangan khawatir dengan jodoh. Jodoh sudah ditentukan oleh Allah. Jodoh tidak mungkin tertukar. Jodoh sudah dijamin oleh Allah, tak mungkin diambil orang lain. Jodoh sudah tersaring, tak mungkin di-ghosting. Betul. Kalau dibilang ghosting perempuan tahu semua. Tak usah khawatir. Orang yang sudah dijamin baik akan diberikan oleh Allah kepada lelaki yang baik. Perempuan baik pasti dapat laki-laki baik. Tak perlu khawatir. Allah sudah tentukan, tak perlu risau dengan masalah jodoh. Mulai sekarang tak perlu lirik-lirik lagi sama santri yang laki-laki. Laki-laki juga begitu, tak usah perlu lirik-lirik. Pandangan kalian harus ditahan. Maksiat, bukan cuma maksiat yang banyak. Tak boleh. Takbir. Adik-adikku yang dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita cinta kepada Nabi, barulah kita meniru Nabi dengan keteladanan. Cara kita yang paling tepat sebagai santri yang masih ada di pesantren Mamul Hidayah, apa yang perlu ditiru dari sifat Nabi? Salah satunya akhlak, karena puncak daripada ilmu adalah akhlak. Apa? Puncak daripada ilmu adalah akhlak. Itu berbeda dengan etika. Kalau etika adalah kesepakatan seseorang di tempat tertentu, pada waktu tertentu, dan dilakukan, diamalkan, dikerjakan, diimplementasikan oleh orang-orang tertentu. Bagaimana contohnya Pak Ustaz? Saya contohkan. Akhlak dan etika berbeda karena akhlak dari Allah. Saya contohkan. Pernah naik pesawat? Pernah naik pesawat? Kalau kita masuk naik pesawat, yang perempuan tinggi-tinggi itu apa namanya? Itu semua anak kecil. Pernah nengok pramugari? Kayak mana orangnya? Perhatikan baik-baik. Datanglah penumpang masuk ke pesawat Baitul Mambaul Hidayah Airlines. Apa kata si pramugari? Welcome to Mambaul Hidayah Airlines. Mudah-mudahan kita punya pesawat. Bukan yang ada pesawat. Bapak silakan Pak, kata si pramugari. Bapak nomor berapa? Nomor 50K. Kak pramugari. Oh, saya antar Pak. Diantar. Ini Pak, silakan. Setelah duduk apa kata beliau? Bapak jangan lupa seat beltnya dipakai. Satu Pak. Nanti bergoyang Bapak bergoyang juga. Dipakai. Setelah itu berapa menit kemudian Bapak mau minum apa? Teh atau kopi? Kopi. Kopinya pahit atau manis Pak? Tehnya teh tarik apa teh obeng? Pak, misalkan seperti itu. Begitu sopannya seorang pramugari kepada penumpang, luar biasa, sampai nunduk-nunduk. Padahal pramugari nggak kenal dengan penumpang itu. Itu namanya etika penerbang. Begitu sampai pesawat Mambaul Hidayah Airlines di airport,
turun pramugari, si bapak juga turun. Setelah turun, ini tadi pramugari yang di pesawat, disapa sama bapak, Kak pramugari mana? Siapa gue? Artinya apa? Setelah sampai di airport, gue lolo, pramugari sudah tidak kenal. Kenapa? Karena tidak ada etika pramugari di airport saling ngobrol. Dia diajarkan oleh penerbangannya, manajer penerbangannya, hanya ketika penumpang masuk ke dalam pesawat. Setelah keluar dari pesawat, sudah bebas si pramugari, tak perlu harus sopan santun. Apa maknanya? Pramugari di dalam penerbangan bukan pakai akhlak, tapi pakai etika. Paham? Sampai di sini paham nggak? Maksudnya bagaimana? Kalau akhlak ada guru, tak ada guru, tetap punya adab. Ada guru, tak ada guru, kita masih menggunakan akhlak. Kalau ada guru kalian rajin, tak ada guru kalian jadi penjahat, berarti kalian tidak berakhlak. Kalian hanya beretika. Ditulis di sekolah, di depan sekolah itu, semua santri, semua siswa-siswi SMP Makmul Hidayah harus tepat waktu jam 7. Begitu sopannya, setelah masuk kelas tidak boleh ngomong, tak ngomong betul. Tapi di luar sekolah ketemu dengan ustaz kepala sekolahnya lagi, Ustaz Agus Jelani, jangankan mau salaman, ada Ustaz Agus, sembunyi kita. Tak ada akhlak kalian. Kenapa? Kalian hanya beradab, menunduk hanya di sekolah, tapi akhlak tidak. Kenapa begitu Pak Ustaz? Berarti kalau ada orang yang seperti ini, belum bisa dikatakan santri yang berilmu. Karena puncak daripada ilmu adalah akhlak. Kenapa akhlak? Nabi Muhammad SAW dipuji oleh Allah. Muhammad, kamu bagus sholatnya sampai kakimu bengkak. Tidak. Nabi Muhammad dipuji oleh Allah bukan karena sering berhaji. Tidak. Nabi Muhammad dipuji oleh Allah bukan karena dia perang menghunus pedang. Tidak. Tapi Allah menyampaikan dalam surat Al-Qalam ayat keempat, apa kata Allah? Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau Muhammad adalah orang yang memiliki budi pekerti dan akhlak yang agung. Paham maksudnya? Berarti akhlak itu dari Allah. Kalau hanya sekedar mengikuti aturan, berarti itu namanya etika. Dari hari ini kalian sudah tahu mana bedanya akhlak, mana bedanya etika. Di Jepang, anak-anak kecil, orang tuanya tidak risau kepada anak kecil kalau tak tahu bahasa Inggris. Kenapa? Gampang, dikursusin 5 bulan selesai. Orang Jepang tak risau anaknya tak tahu matematika, didatangkan guru matematika les privat di rumahnya, selesai. Tapi orang Jepang risau ketika anaknya dia tidak tahu etika. Kenapa? Etika antri. Di Jepang tidak ada orang berebut antri. Dari kecil diajarkan bagaimana meletakkan sepatu anaknya orang Jepang. Pulang sekolah bukan dilempar, ada tempat sabuk, ada tempat celana, ada tempat baju, rapi semua. Anak dari kecil diajarkan oleh orang tuanya dengan etika yang begitu tinggi. Kenapa bilang etika bukan akhlak? Karena dia bukan Islam. Islam itu hanya akhlak. Akhlak dimiliki orang Islam. Kalau ada orang Islam, santri lagi, masih belum berakhlak, malu sama orang Jepang. Saya dulu punya teman di kampung. Dia pengen mau masuk ke kampus Cambridge University. Dia mesti harus lulus tes TOEFL, Test of English as Foreign Language. Dia harus punya nilai 505. Harus memiliki nilai 505 minimal. Dia kursus di Pare Kediri, kursus bahasa Inggris selama 4 bulan. Setelah kursus 4 bulan, pulang dia ke kampung saya tes. Karena dia kursus bahasa Inggris 4 bulan, saya tes. How are you my friend? Maka dia jawab bukan I'm fine, I'm well, I'm good, bukan. Tapi dia jawab, api tenang. Loh, api tenang? Tenang gue, kata peserta. Saya berpikir begini, dia kursus bahasa Inggris di Pari 4 bulan, tapi ternyata fasih juga bahasa Jawanya. Padahal dia orang Madura, satu kampung dengan Ustaz Rosi. Dia orang Madura, dia bisa paham Jawa, padahal pergi ke Pari, dia mau belajar bahasa Inggris. Apa maknanya? Dia tujuannya belajar bahasa Inggris, tapi bahasa Jawa juga lancar. Begitu mudahnya orang belajar bahasa, tapi tidak dengan akhlak.
Apa contohnya? Berapa banyak orang mengaku Islam, berapa banyak orang mengaku beriman, berapa banyak orang mengaku bahkan dia ustadz, dia kiai, tapi ternyata ketika dia minum, dia lupa dengan tangan kanan. Minum sambil berdiri pakai tangan kiri. Berat sekali bagi orang meminum dengan duduk dan pakai tangan kanan. Idza akala ahadukum falyakul biyaminihi wa idza saraba falyasrab biyaminihi. Jika kalian makan, kata Rasulullah, hendaknya dengan tangan kanan. Kenapa harus tangan kanan? Fa inna syaitan ya'kulu wa yashrabu bishimalihi. Setan itu makan dengan tangan kiri dan minum dengan tangan kiri. Apa maknanya? Begitu hebat ustaz berceramah, harus makan tangan kanan. Tapi selesai pengajian duduk mereka, akhirnya lupa ambil minuman, diminum pakai tangan kiri. Begitu susahnya orang pakai akhlak. Karena akhlak tidak hanya diajarkan hanya 1 tahun. Maka rugi yang merasa dirinya sekarang adalah santri Mampu Hidayah, namanya juga sudah bagus, Mampu Hidayah, sumber daripada petunjuk dari Allah. Lalu kemudian kalian masih ngomong yang, maaf ya Pak, ya, bodoh, ngomong bahasa binatang. Kalian berarti belum berilmu. Malu sama diri kalian. Jangan malu sama orang, malu sama Allah. Malu sama Allah, bukan malu sama orang. Akhlak datang dari Allah. Ketika kalian berakhlak, malu sama Allah. Jangan sampai seperti itu. Contoh seperti ini lagi. Ada orang ngupil, saya tanya, ngupil haram apa halal? Ngupil begini, haram apa halal? Haram apa halal? Halal kan? Haram kan? Tapi bagaimana agaknya kalau kalian bertemu dengan orang-orang penting, misalkan ada orang diundang ke istana kepresidenan, lalu kemudian duduk di situ, dia merasa tak ada yang nengok, dia ngupil seenaknya, ngupil congkel-congkel gigi sisa makanan, lalu ternyata tak sadar dia ada kamera yang menyorot orang yang ngupil. Setelah disorot, disiarkan ke seluruh Indonesia, kok ada aku ngupil, malunya minta ampun. Kenapa? Dia tak sadar ketika dia ngupil ada kamera. Tapi ternyata setelah orang Indonesia tahu kalau dia ngupil, dia malu. Berarti ngupil ini memang bukan pekerjaan haram, tapi pekerjaan yang memalukan. Kalau sendirian tak masalah. Tapi kalau ditengok orang, dia seorang pejabat, dia seorang lurah misalkan, dia seorang ustaz, kepala pesantren, dia kepala sekolah, ngupil disiarkan, diviralkan, maka dia malu. Ini namanya akhlak. Artinya apa? Lihat dari ujung rambut sampai ujung kaki kalian, sudah benarkah saya melihat, sudah benarkah saya mengucapkan. Puncak daripada ilmu adalah akhlak. Jangan sampai dihilangkan. Kalau kita tidak berakhlak, maka kita tidak mencintai Nabi Muhammad SAW. Banyak akhlak yang sudah dicontohkan oleh anak-anak muda sekarang. Jangan sampai kalian tergerus dengan pergaulan bebas. Silahkan kalau memang nanti pulang pegang HP, tapi jangan sampai kalian tidak punya akhlak. Tidak ada akhlak untuk memegang HP. Berapa banyak orang-orang di sana yang sudah karena pergaulan bebas, akhirnya dia datang ke rumahnya dengan kesedihan, sedih dan menyesal orang tuanya. Kenapa? Karena anak gadis itu sudah bengkak 3 bulan di sini. Akhirnya setelah dia itu tidak selesai sekolah, mau tidak mau harus dinikahi karena sudah bengkak 3 bulan. Bagaimana ceritanya kalau sudah bengkak 3 bulan? Sekolah belum lulus dari Mampu Hidayah misalkan. Kenapa? Karena kemarin sempat pulang ketemu dengan anak lajang. Nauzubillah min dzalik. Ingat para gadis-gadis, para santri-santriwati yang baik dan solehah, jaga kehormatan. Meskipun kalian nanti sudah lulus dari Mampu Hidayah, jaga kehormatan. Coba tengok ini. Sanford berapa harganya ini? Berapa harganya ini? Yang gadis-gadis, yang santriwati. Berapa? Sekitar 2.000. Kalau kalian beli di luar, kan biasanya di botol itu ada baca, if seal is broken, don't accept is seal if broken. Jangan terima kalau segelnya rusak. Kalau kalian beli air, lalu kemudian ini sudah terbuka, mau nggak beli kalian? Beli UC 1000 misalkan, tiba-tiba setelah ini kok udah terbuka, dikembalikan nggak? Tak mau kalian minum kan? Kenapa? Curiga nanti takut ada racun. Maka kalau ada nanti anak perempuan yang sudah segelnya rusak, bagaimana? Jaga kehormatan. Tak ada orang yang kalian mau dengan kalian. Laki-laki juga begitu. Jangan sampai hilang akhlak, hilang moral, kalian sudah bebas sebebasnya dalam pergaulan. Mudah-mudahan kita semua yang hadir sini menjadi umat Nabi yang mendapatkan syafaat Allah. Amin ya rabbal alamin.
Mudah-mudahan menjadi umat-umat yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Nampaknya banyak ajakan tuh. Mungkin demikian saja yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kalau kalian masih cinta dengan pesantren, masih betah di pesantren, maka doa-doa para ulama dan para asatidz, para tokoh-tokoh yang terdahulu, para syuhada sholihin, insya Allah akan mengalir kepada perjalanan proses pembelajaran kalian. Jangan tinggalkan alma mater Mahmul Hidayah. Besar dan tidak besarnya kalian ditentukan bagaimana kalian belajar di sini. Insya Allah kalau kalian tekun, istiqomah, mutola'ah dengan baik, hormati guru-guru, jangan sampai melawan, semua ikutin apa perintah dari guru, insya Allah menjadi orang yang berhasil. Amin ya rabbal alamin. Kita berdoa mudah-mudahan apa yang sudah diinginkan, yang sudah direncanakan oleh petinggi para pesantren ini Allah kabulkan, dan kita doakan para pengasuh, kemudian pimpinan pesantren, kepala pendidikan, kepala sekolah, guru-gurunya, Allah berikan kesehatan sehingga terus mendidik kalian. Mudah-mudahan pesantren Mahmul Hidayah diberkahi oleh Allah, lebih banyak lagi muridnya sampai 1000, 2000, ustadz-ustadznya juga sampai 100, 200, 300. Mudah-mudahan oleh Allah diberikan kemudahan dalam menimba ilmu dan mendapatkan kecerdasan. Mudah-mudahan pesantren Mahmul Hidayah menjadi pesantren unggulan di mata kami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afina amrika fi masjidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima uliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril 'azim. Allahumma yassir wa la tu'assir, sahhil umurana wa din wa dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa fil ardi wa fis samai wa samiul alim. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asina wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'adina waj'al al-hayata ziyadatan lana min kulli khairin waj'al al-mawt min kulli sharrin. Allahumma rabbana adkhilna madkhala sidqin wa akhrijna makhraja sidqin waj'al lana min ladunka sultanan nasira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka at-tawwabur rahim. Subhanaka rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian yang bisa sampaikan, mohon maaf